Ayah Bunda, terima kasih banyak sudah hadir di pagi hari ini. Semangat semua gitu kan ya. Tadi udah kasih reaction, Kak Dina juga udah ngebuka dengan semangat juga. Jadi tadi kalau mau bertanya emosi apa yang dirasain dulu, sebetulnya lebih banyaknya bikin emosi orang lain sih Kak Dina ya. Bukan saya sendiri gitu ya. Jadi emang bikin sebel orang lain sering banget lah gitu ya. Nah, jadi di hari ini mungkin saya akan coba share Ayah Bunda ya, dari sudut pandang anak gitu kan ya. Sebetulnya yang anak harapan tuh ayah bunda tuh seperti apa sih sama kita teh yang suka main games tuh gitu kan ya. Nah nanti Kak Erika akan ngebahas lebih detail lagi dari sudut pandang orang tua dan juga psikologis tentunya. Nah oke, saya langsung aja ya ayah bunda ya, memulai presentasi di pagi hari ini gitu kan ya. Baik, oke. Nah, jadi sebetulnya hari ini kita akan membahas tentang hubungan antara emosi, games dan gamers gitu kan ya. Nah, apa sih sebetulnya hubungannya biar kita kebayang kenapa anak main game itu kok suka gitu kan ya. Mungkin ada hal yang terjadi di rumahnya. Nah, saya akan coba bedah lebih spesifik lagi dibanding pertemuan-pertemuan sebelumnya ya Bunda ya semua. Baik, sebelum membedah tentunya seperti biasa saya ingin menyamakan persepsi dulu nih kira-kira. Nanti ada dari Fahmi akan mengirim di link chat gitu kan ya, link Mentimeternya. Silahkan diisi. Intinya saya mau bertanya kira-kira apa ya kira-kira emosi yang sering muncul gitu kan ya di ayah bunda ketika anaknya sering bermain game gitu. Nah boleh diklik linknya, kemudian nanti kita akan coba bahas nih beberapa hal yang udah ditulis sama ayah bunda semua. Baik, oke, sudah ada linknya Kak Fahmi? Oke, nah sudah ada. Silahkan diklik ayah bunda. Ini satu pertanyaannya aja nih, emosi apa yang ayah bunda ketahui ya? Yang ayah bunda ketahui ketika yang sering muncul pada anak ketika main games atau main gadget gitu kan ya, boleh lah. Nah, apakah emang sebatas marah-marah aja atau ada yang lain gitu kan ya? Kita akan coba bahas lebih spesifik lagi. Oke, kita akan share screen yang udah jawab ayah bunda ya. Menarik nih. Oke. Jadi yang pertama adalah kesel, siap. Marah, oke. Ada lagi nggak kira-kira? Kata-kata kotor, wah, oke betul ya. Jadi misalnya Ananda sering ngobrol kotor gitu kan ya. Ya. Oke, tidak sabaran, bener gitu kan ya. Ini kemudian excited, wah emosinya excited nih. Nah jadi nanti Kak Erika pengen tahu juga nih emosi itu ada apa aja. Kita akan coba belajar dari Kak Erika langsung ya. Kemudian gak mau kalah, oke. Kemudian bersemangat, siap, oke. Masya Allah nih makanya main mabar bareng ya sama temannya. Teriak-teriak, wah ini calon-calon orator ya di masa depan ya, yang memperjuangkan hak rakyat gitu kan ya. Teriak-teriak, oke, keren, siap. Ini ada maksudnya ya. Oke, nggak mau kalah, tidak sabaran, asik sendiri, bener ayah bunda gitu kan ya. Kita kayak kemarin ya sempat dibahas, mungkin kita kayak dianggap mesin laundry doang atau koki atau mesin ATM gitu kan ya. Gemes, wah oke, gemesnya ini lebih ke arah gemes emang lucu atau gemes pengen pengen ngapain tuh kira-kira. Oke. Kemudian buru-buru, siap, buru-buru, oh iya betul, cepetan buru-buru, oke ini buru-buru, wifi mana wifi gitu kan, kuota gitu kan ya. Oke, siap, sama betul lah ya bunda gitu kan ya. Kemudian nggak mau kalah, bersemangat tadi ya udah ya. Persisten, wah oke, konsisten, persisten berarti itu hal positif ya bunda ya, tapi pengen tahu nih gitu kan ya. Langsung gangguin adiknya SMP nangis, wah. Kemudian tidak pernah mendengar kalau dipanggil, waduh ini sepertinya perlu ke THT ya kalau kayak gitu ya. Tidak pernah mendengar kalau misalnya dipanggil-panggil gitu kan ya. Nanti kita coba cek ke THT ya bunda ya. Oke baik ayah bunda, jadi kurang lebih kayaknya itu semua yang dirasakan oleh ayah ibu saya juga waktu dulu gitu kan ya. Jadi kita akan coba bahas lebih lanjut terkait hal tersebut ayah bunda. Oke. Ternyata ayah bunda gitu kan ya, kenapa saya bisa, suara saya hilang timbul nggak kira-kira? Halo? Enggak, masih terdengar. Oh masih ya? Khawatir ini ada yang japri, oke. Bu Dewi semoga lancar ya, nanti kalau ada apa-apa kita ke panitia gitu ya. Nah jadi tapi sebelum memulai suka ada pepatah, kalau nggak kenal kita kenalan dulu gitu kan ya, mesti nanti ada di jalan ketemu gitu kan ya. Nah jadi ayah bunda bisa nanti panggil saja saya Kak Mumu gitu kan ya,
Saya tuh sekarang bagi yang baru berjoin di webinar hari ini, selamat datang. Jadi kebetulan saya sedang diamanahi sekarang jadi CEO Fami. Jadi Fami itu apa? Itu adalah layanan tanya jawab seputar perilaku anak. Kak Erika adalah salah satu expert di platform Fami ini. Jadi bisa bertanya di luar webinar sekali ini pun bisa ayah bunda gitu kan ya. Kemudian saya dulu pernah kecanduan game sampai 30 jam nonstop. Nah, sedikit review aja sedikit ayah bunda ya. Kenapa tadi kampanye kami itu dengan Kominfo gitu kan ya, alhamdulillah kita mengkampanyekan games itu netral karena ya kayak pisau aja tergantung penggunanya. Pisau ini dipakai bisa buat menyakiti orang lain atau bahkan bisa membantu orang lain, menyakiti diri sendiri atau membantu diri sendiri. Itu jadi tergantung siapa yang menggunakan, siapa yang membekalinya. Nah di sini kita belajar nih buat ngasih tahu apa dampak negatif dan positifnya lebih netral kembali gitu kan ayah bunda. Jadi ayah bunda nanti bisa memutuskan tuh di keluarga masing-masing. Jadi pasti kami yakin bahwa setiap keluarga tuh unik. Nah agar lebih merewind lagi gimana proses saya kecanduan game. Jadi ternyata kesimpulannya ya bunda ya, kenapa saya kecanduan game adalah salah satu yang terbesar itu adalah kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi ketika waktu saya kecil, remaja dan dewasa. Ternyata kebutuhan emosi itu sebegitu signifikannya ya bunda ya bagi seorang anak. Bahkan ternyata saya baru ingat terus aja nge-rewind ketika saya sebelum SD pun saya udah tahu tuh kalau saya tuh nggak diperhatiin, kalau saya tuh lagi kesel tapi di reject gitu kan ya. Ternyata yang kita kira anak kita nggak ngerti apa-apa kalau misalnya masih 3 tahun 4 tahun ternyata masih ngalamin lah gitu kan. Dan banyak orang tua yang masih mengingat-ingat gitu kan, mungkin kejadian yang tidak mengenakan di masa lalunya gitu. Nah, jadi dari kesan emosi yang tidak terpenuhi itu ternyata bikin saya tuh nagih, sulit mengontrol diri, jarang mandi, dipanggil nggak nyaut, bikin kesel orang, mudah marah saat ditegur, main 30 jam nonstop sampai masuk alam bawah sadar bahwa game itu adalah dunia di mana saya hidup, bukan di dunia nyata atau di dalam rumah. Oke, biar nge-rewind lebih detail lagi gitu kan ya. Gimana prosesnya kebutuhan emosi itu tidak terpenuhi? Jadi semuanya berawal ketika Panji Manusia Milenium ada ya. Kalau ayah bunda tahu ya, Panji Manusia Milenium di tahun 2000 gitu kan ya. 99 saya kelas 4 SD tuh mulai kecanduan game. Kenapa? Dulunya padahal saya bisa dibilang ya anak yang insya Allah soleh lah gitu kan ya. Sering ngaji gitu kan ya. Kemudian ya kebanggaan lah gitu kan ya. Dulu mah gitu kan ya. Nah dulu juga sering banget punya spend waktu weekend tuh selalu kita bareng-bareng. Setiap bulan kita ke pantai ya bunda gitu kan ya. Setiap bulan kita ke pantai, kemudian setiap minggu kita jalan-jalan gitu kan ya kalau ayah atau ibu lagi libur tuh. Tapi semuanya tuh berubah ketika kelas 4 SD. Karena kenapa? Ayah saya lebih sibuk gitu kan ya. Ini kalau ayah bunda lihat ya, ayah saya yang di atas ini nih. Yang paling atas nih ya, nggak kelihatan kayak itu pindah ke provinsi jadi pulangnya malam. Ibu saya seorang guru pulangnya jadi sore. Jadi otomatis saya jadi jarang punya waktu sama keluarga saya tuh. Termasuk sama kakak saya. Kakak saya ada yang SMP, SMA, ada yang keluar kota untuk pendidikan tentara. Jadi saya di rumah sendirian, nggak ada apa-apa. Apa yang dilakukan oleh seorang anak umur kelas 4 SD ketika bosan? We have no idea. Kita nggak tahu sebetulnya tuh. Kita harus ngapain ya bunda? Oke lah, ya udah main kamu udah keluar gitu kan ya, main layangan. Bosan ya bunda gitu kan ya. Jadi kita tuh waktu dulu tuh salah satu critical point-nya adalah kurang terfasilitasi ketika kita lagi ngerasa bosan. Jadi kita teh dituntut untuk berpikir ayah bunda sebagai anak. Ya pikirin dong biar kamu nggak bosan apa. Nah kita tuh nggak bisa ya bunda, kita butuh banget panduan ayah ibu semua agar ini kita kalau misalnya kalau nggak ketika bosan tuh harus ngapain gitu. Nah jadi waktu dulu ketika saya bosan ngapain? Saya main layangan bosan, main kelereng bosan. Jadi akhirnya saya main apa yang saya buat gitu kan ya. Saya akhirnya main ini ayah bunda main game gitu kan ya. Nah gamenya ini kurang lebih saya coba share-kan ayah bunda ya. Gamenya tuh sebenarnya yang kemarin seperti di ini ya ayah bunda ya. Nah jadi kenapa main game balap-balapan ini ayah bunda gitu kan ya. Jadi saya coba jelasin lebih detail lagi. Yang tadinya saya bosen gitu kan ya dengan game balap-balapan ini, itu dulu CTR mungkin ya gamenya tuh, Crash Bandicoot. Itu saya punya, walaupun sama komputer, ini punya tantangan level 1, level 2, level 3, kemudian saya bisa finish ke 1, ke 2, wah ini apalagi sampai finish terakhir saya harus berjuang gitu kan ya. Itu bikin adrenalin saya tuh naik gitu ayah bunda gitu kan ya. Jadi
intinya saya akhirnya tuh nggak hanya berbicara tentang main game doang ayah bunda, tapi ada kebutuhan emosi, yaitu penuh tantangan itu yang saya nggak dapat di dalam rumah. Karena di dalam rumah apa sih pekerjaan kita? Ngepel gitu kan ya. Kalau nggak ngepel apalagi kira-kira misalnya cuci piring gitu kan ya, atau bahkan misalnya bantu ibu. Jadi menurut kami itu tuh waktu dulu saya tuh nggak terlalu challenging gitu kan ya. Nah, apakah bisa nggak ayah bunda ngadirin tantangan buat anak-anaknya gitu kan ya, di ketika anaknya udah mulai ngerasa bosan gitu kan ya. Kemudian setelah ngerasa bosan, saya ngerasa yang namanya ayah bunda kesepian gitu kan ya. Kesepian itu ini kebutuhan yang dulu tuh jarang disadari oleh orang tua saya waktu itu. Kenapa maksudnya kesepian? Udah mandi rumah sendirian, itu saya dulu diasuh 2 tahun itu sama tetangga gitu kan ya, namanya ada nenek-nenek tetangga, beliau baik banget gitu kan ya. Saya diasuh 2 tahun gitu kan ya. Maksudnya itu karena ayah ibu saya tuh lagi sibuk-sibuknya waktu itu tuh. Dan ternyata mungkin di sana tuh ngerasa bahwa semuanya udah ada yang ngasuhnya, jadi mungkin interaksinya kurang juga, nggak gimana gitu kan ya. Tapi ternyata itu cukup membekas di saya tuh ayah bunda gitu kan ya. Jadi saya tuh apa-apa emang jadinya ke nenek tersebut gitu kan ya, ke tetangga saya. Ketika ibu saya kerja ya beliau yang membantu masuk gitu. Nah, tapi yang jadi krusialnya adalah di hari Sabtu dan Minggu ayah ibu saya juga masih aja ayah bunda lebih sibuk dengan pekerjaannya dibanding dengan anaknya. Sebetulnya quality dan quantity itu perlu ayah bunda gitu ya. Jadi nggak hanya quality tapi quantity juga. Cuman memang sangat jarang banget waktu dulu lah kita berkomunikasi. Sampai akhirnya saya main Harvest Moon, tau lah ya kalau di Harvest Moon tuh kita punya kita bisa nikah di sana, kita bisa ngapa-ngapain di sana, itu bisa banget gitu kan ya. Nah, itu yang terjadi. Sehingga sampai akhirnya saya ngerasain yang namanya itu marah dan takut ayah bunda. Kenapa? Karena saya dibully sama emosi saya nih waktu itu ya. Saya dibully sama anak-anak sekolahan. Jadi saya tuh sering banget waktu dulu SD dan SMP, mohon maaf ya, saya diangkat gitu kan ya, lagi beres upacara, tiba-tiba diangkat sama 6 orang yang gede-gede. Wah, si Mumu nih diangkat gitu kan ya. Kemudian ada tiang bendera gitu kan ya. Kemudian kaki saya dibuka, kemudian kemulan saya digesekin ke tiang bendera itu. Sakit nggak kira-kira? Sakit ayah bunda. Tapi bisa ngelawan nggak? Nggak bisa. Karena kita tuh marah tapi takut buat ngomong. We have no help gitu kan ya. Kita nggak punya kemana kita harus minta tolong, tuh nggak ada gitu kan ya. Akhirnya kita pendem aja terus. Karena dibully di sekolah kita pendem. Pulang ke rumah gitu kan ya. Ketika pulang ke rumah gitu kan ya, muka tuh udah cemberut tuh gitu kan ya. Tapi yang pas pulang ke rumah, ngapain itu muka cemberut, cepetan mandi. Terus dari sekolah mandi cepetan, belajar cepetan. Nah, jadi kita tuh ketika pulang itu misalnya pulang gitu kan ya, karena saya pulangnya sore waktu itu, karena misalnya itu lagi kesel gitu kan, main PS pulangnya sore, ibu baru datang juga gitu kan, ayah baru datang juga. Itu tadi kita nggak ditanya dulu ini kenapa kesel, ini kenapa marah. Yang ada langsung aja straight to the point, seperti prosedur gitu kan ya, prosedur kita hidup lah. Habis pulang sekolah mandi dan segala macam. Padahal mungkin di saat itu kita lagi nggak mau gimana. Kemudian sering banget saya disalahin ayah bunda. Disalahin itu maksudnya kayak gimana? Contoh misalnya saya waktu dulu tuh malam-malam gitu kan ya, karena lagi kesel, lagi capek gitu kan ya. Kemudian lewatlah ayah saya lagi nonton TV, simpan kopi itu di sampingnya gitu kan ya. Kemudian saya nggak sengaja cepreng gitu kan ya, gelas yang di lantai itu ketendang sampai gelasnya pecah, kemudian airnya tumpah gitu kan ya. Apa yang dibilang sama ayah saya, kamu tuh yang nggak ngerti banget ya, mata tuh disimpan di mana sih ini? Aduh, jelas ada gelas di sini, hati-hati dong. Wah, panjang lah, keluarlah hadis segala macam gitu kan ya. Seminggu 2 minggu kemudian saya yang nonton Tsubasa. Nah, sebelum maghrib lah gitu kan ya, saya nonton Tsubasa gitu kan ya, film Tsubasa yang kartun bola itu. Kemudian saya lagi minum tuh, kemudian saya simpan minumnya di samping saya. Saya baru pulang kerja gitu kan ya, lewat cempreng, gelasnya tumpah dan pecah. Saya bisa nggak kira-kira? Bapak tuh gimana sih? Bisa nggak? Nggak bisa gitu kan ya. Yang terjadi apa? Astagfirullahaladzim, Mumu gitu kan ya. Gelas disimpan di mana aja. Nah, Robi. Jadi kita nggak pernah benar gitu ya, pengen nyanyi Geisha yang selalu salah gitu kan. Tapi nggak bisa. Di sana tuh kita marah sama ayah tuh dimarahin mulu, tapi takut buat ngomong.
Karena serba disalahin mulu. Atau bahkan yang lebih sering adalah kesalahan kita yang 5 bulan yang lalu diungkit lagi, kita tuh capek ya bunda kita. Jadi marah dan takut, gimana dong marah dan takut buat ngomong. Itu bayangin ya bunda, marah tapi takut buat ngomong aja dipendem. So I hate everyone but mom. Saya benci semua orang di dalam keluarga kecuali ibu. Karena ibu tuh yang selalu ngebela saya kalau saya dimarahin sama ayah dan segala macam. Nah sampai di titik di mana ya bunda, akhirnya saya nyari pelampiasannya di mana gitu kan ya. Saya nyari pelampiasannya di dalam waktu dulu tuh pengen ya main Naruto gitu kan ya. Pokoknya mah dulu tuh hobi saya tuh ngancam ibu lah gitu kan. Nama saya Mumu, hobinya ngancam ibu. Jadi pokoknya kalau karena aku lagi kesel sama ayah saya gitu kan. Pokoknya aku pengen beliin jaket Naruto gitu kan. Ibu saya hujan-hujanan gitu kan ya. Jam belas beliin jaket Naruto buat ngomong-ngomong sama saya gitu. Saya nggak mau sekolah, saya nggak mau ini, tapi pokoknya ibu tuh selalu pengen anak itu bahagia aja gitu. Nah sampai saya gimana bentuk pelampiasannya ya bunda ya. Ini saya coba liatin videonya biar lebih konkret ya bunda ya. Saya liatin videonya bahwa yang saya lakukan ketika saya lagi marah waktu dulu tuh adalah saya main point blank gitu kan ya. Nah jadi ini saya coba tanpa suara ya biar sembari bisa ngejelasin ya bunda ya. Jadi ketika saya nembak kepala, ketika saya ngebunuh orang gitu kan ya, itu tuh saya ngebayangin yang saya tembak, yang saya bunuh tuh adalah yang saya kesal gitu kan ya. Even termasuk yang saya pukul tuh adalah ayah saya. Yang termasuk yang saya kesal tuh adalah teman saya. Pokoknya saya tuh kenapa saya tadi keluar kata-kata kotor? Karena kita nggak bisa ngeluarin kata-kata kotor ketika berhadapan dengan yang kita kesal gitu kan ya. Ketika kita main kayak gini ngeluar kata-kata kotor gitu kan ya, itu adalah bentuk pelampiasan kita sama orang tersebut yang kita kesal. Jadi ayah bunda, kadang itu tuh tanpa kita sadar karena emosi kita tuh nggak keluar gitu loh di dunia nyata. Jadi kita keluarnya ketika kita main game. Jadi itulah rahasia kenapa anak sampai kecanduan gamenya lumayan parah gitu kan ayah bunda ya. Oke, waktunya 5 menit. Oke, siap. Saya mau izin 10 menit, saya coba lebih percepat ayah bunda ya. Oke, nah jadi tadi terkait main game ayah bunda ya, marah-marah pelampiasannya ke dalam main game tembak-tembakan, stres capek gitu kan ya. Gimana pelampiasannya? Jadi waktu dulu tuh saya berhenti sekolah 2 tahun gitu kan ya, kemudian main game 30 jam nonstop. Kenapa sih? Karena saya tuh gagal tes masuk kuliah SNPTN ke STAN gitu kan ya. Terus dasar kamu bodoh, dasar kamu gara-gara kamu nih gaul sama Fulan, gaul sama si Fulan gitu kan ya, didasarkan gara kamu nggak nurut segala macam lah. Jadi sama ayah saya tuh disalahin, sama kakak saya disalahin juga gitu kan ya. Kita tuh makin down gitu ayah bunda. Sampai akhirnya gitu kan ya, kalau di game tuh kalau kita game over nggak pernah disalahin, selalu dibilangnya please try again, thank you for playing, disemangatin lah, semangatmu gitu kan ya, kamu pasti bisa gitu kan ya. Itulah yang dilakukan oleh game ayah bunda. Ketika kita lagi stres, butuh motivasi, game selalu nyemangatin. Itu kenapa kita ini senang main game. Ini saya berhenti sekolah 2 tahun, main game 30 jam nonstop, saya main game sama orang Amerika, sama orang Rusia. Nah, di sini ternyata kebutuhan emosi saya sangat-sangat terpenuhi di dalam game online ini ya bunda. 30 orang main game dalam satu waktu dan ada dari orang Amerika. Kenapa saya main game kayak gini? Ketika saya dibully dasar mama hitam, dekil, pendek, hidup lagi kan ya. Ketika di game, kita tuh bisa bikin karakter yang tinggi, putih, ganteng, rambut panjang, nggak pernah dirajia. Kebayang nggak ya bunda? Kenapa anak-anaknya mungkin senang main game bikin karakter yang sangat ideal? Karena mungkin di dunia nyatanya dia dipandang tidak ideal. Itu yang pertama. Kedua adalah saya punya orang tua di dalam game ayah bunda. Ini ibu saya Kasyana, ini ayah saya Malgor. Dia orang California. Saya di Facebooknya. Ternyata beliau adalah suami istri. Belum punya anak. Saya adalah seorang anak yang saya merasa nggak punya orang tua waktu dulu. Jadi kita match ayah bunda. Selama setahun kita main bareng. Mereka sering ngasih duit sama saya, ngasih uang buat beli baju di dalam game ayah bunda ya, ngasih uang buat beli item gitu di dalam game, apalagi selalu ngebantu saya nyelesain quest atau tantangan-tantangan di dalam game tersebut. Pokoknya sangat-sangat perhatian, bahkan kalau saya nggak main dalam waktu 3 hari aja, langsung dia muncul ke mailbox, "Hai Mumu, where are you? I miss you, let's play with me again." Di miss you-in ayah bunda kalau kita nggak main, nggak ketemu sama dia. Kalau kita misalnya di rumah, di kamar, yang ada apa? Cepet, salat gitu kan. Mandi. Nah, jadi kita nggak pernah di miss you-in di dalam rumah tuh gitu kan ya. Jadi kelihatan ya bedanya kayak gimana ayah bunda. Jadi itu yang akhirnya saya tuh benar-benar punya orang tua baru di dalam game, dan mereka tuh saya anggap benar-benar orang tua, sampai akhirnya sering tabrakan, dan itulah
awal mula kenapa panjang gini nanti kita cerita lebih lanjut ya. Saya berhenti main game tuh. Nah, kesimpulannya adalah kondisi blast ini nanti akan jelasin lebih detail sama Kak Erika. Kebutuhan yang tidak terpenuhi di dalam rumah. Akhirnya saya tuh keluar rumah ya Bunda gitu kan. Saya keluar rumah yang bisa memenuhi siapa? Yaitu game, gadget, pornografi, narkoba mungkin ya kalau yang lain mah. Penuh tantangan punya teman tuh kalau di dalam rumah nggak ada kita bakal nyari pelarian di yang lain. Jadi masalahnya main game itu adalah kalau game itu dijadikan sebagai exit attitude, dijadikan sebagai pelarian, itu yang jadi masalah. Game dijadikan sebagai rekreasi, it's okay ya Bunda. Tapi game kalau jadiin pelarian, itu yang akhirnya biasanya jadi sumber mula kecanduan yang blast ini tadi yang saya rasain. Nah jadi gimana? Saya mau praktek sama Kak Dina gitu kan ya. Saya coba praktek sama Kak Dina gitu kan ya. Kita coba lihat ya. Jadi ayah Bunda, gimana saya bisa prakteknya ya Bunda ya. Jadi ayah Bunda bisa lihat di sini ya. Blast tadi itu sebenarnya kita tuh perlu identifikasi kapan dan biasanya dia ngelakuin apa sampai yang perlu kita lakuin itu apa. Contoh, dia misalnya sering marah-marahnya kenapa? Sering banding-bandingnya kenapa? Ya kesal, dipendem, ngomong kata kasar. Ya udah apa yang perlu dilakuin? Yang ngobrol jujur sama ayah sama ibu. Jadi ini semua tuh kita perlu observasi lah. Gimana cara observasinya? Kita akan coba praktek sama Kak Dina. Oke, Kak Dina hadir Kak? Hadir. Kak Dina contohnya jadi anak saya Kak ya. Oke. Ini contoh aja nih, kita nggak akan ngurus di kakak ya, mau jadi anak saya di sini. Oke. Jadi Kak Dina, gitu kan ya. Pertama nih ayah bunda pulang dari sini, ayah bunda langsung deketin anaknya, bilang kayak gini ayah bunda. Ini yang sebagai anak pengen ayah bunda ya. Dek, mama pengen ngobrol dong. Kapan kamu punya waktu 15-30 menit aja pengen ngobrol. Jadi nggak tiba-tiba gitu. Anaknya lagi main game, cepet, mama pengen ngobrol sekarang, cepetan. Baru udah dapat dari kamu, mama pengen ngobrol. Nah nggak gitu ya udah. Relax, senang, janjian dulu gitu kan ya. Misal nanti sore, nanti siang gitu kan ya. 30 menit misalnya kan ya, atau 15 menit. Apa yang diobrolin gitu kan ya. Nanti pokoknya mama pengen ngobrol aja. Yang pertama adalah misalnya Dina gitu kan ya. Mau nanya dong Din, kita kan perlu observasi ini ya. Dia punya perasaan bosen, kesepian, marah, stres, dan capek enggak? Itu yang kita harus validasi kan. Jadi kita tanya sama Dina sekarang, Din, kamu mama lihat gitu, kamu sering kesel nih. Pernah nggak sih kamu kesel sama mama, sama ayah, sama bunda? Pernah nggak kira-kira? Takut ya. Enggak apa-apa, ini kita ngomongnya samping-samping ya. Takut. Takut nih bapaknya galak. Enggak. Kamu pernah kesel nggak sama ayah? Oh pernah, oke. Nah ditanya ayah bunda, hal apa sih sebetulnya yang bikin kamu kesel sama ayah sama bunda? Itu kalau disuruh makan cepet-cepet, jalan sekolah suruh cepet-cepet, mandi cepet-cepet, kenapa sih cepet-cepet mulu? Oke, jadi cepet-cepet ya. Kalau disuruh cepet-cepet, kamu tuh kesel sama ayah bunda. Iya. Oke, kedua ayah bunda ya. Setelah ini ayah bunda tanya lagi, ada lagi nggak yang bikin kamu kesel? Ada. Apa lagi kira-kira? Nggak boleh disuruh belajar mulu. Oke, nggak boleh megang HP. Oke, disuruh belajar nggak boleh main HP. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Nggak boleh keluar sama teman-teman. Oke, nggak boleh keluar. Kesel, nggak boleh belajar, nggak boleh keluar. Ada lagi nggak kira-kira? Udah itu aja. Oke, ayah bunda kenapa kita harus ngomong ada lagi? Untuk memastikan semua perasaan, semua emosinya itu kita tangkap gitu loh. Oh tadi kesel, marah-marah. Jangan sampai ketika kamu pernah kesel nggak? Pernah. Ketika apa? Ketika misalnya mama nyuruh cepet-cepet. Mama nggak pernah ngomong kayak gitu loh ya. Bapak nggak pernah ngomong kayak gitu loh ya. Nah jangan sampai memotong di sana ya bunda ya. Jadi dia terus tanya ada lagi agar memastikan semuanya tuh masalahnya tuh tercover dulu ya bunda. Setelah kayak gitu ayah bunda cek dulu dari dia. Jadi pokoknya kita hanya mendengarkan aja. Oke, jadi kalau kamu misalnya tadi ya kamu kesel gara-gara ayah bunda pengen cepat-cepat gitu kan ya. Tapi ayah bunda kan pengen kamu itu tepat waktu. Jadi gimana nih? Apa yang kamu butuhkan? Kamu pengen diingetinnya kayak gimana? Biar kamu nggak ngerasa kesal sama ayah bunda. Diingetinnya ini aja kayak ini udah 10 menit lagi gitu. Kan aku juga bisa lihat jam. Kenapa sih? Oke. Jadi ayah bunda ngingetinnya 10 menit sebelumnya ya. Oke. Terus kalau kamu lagi kesal sama ayah bunda, kamu emang butuhnya kayak gimana? Jangan ngomong. Oke. Berapa lama ayah bunda nggak boleh ngomong? Ya 5 menit nggak apa-apa lah. 5-10 menit. Oke, ayah bunda dia butuh tenangnya berapa lama kita perlu tahu juga.
Nah, jadi intinya dengan kayak gini kita jadinya hal-hal yang abstrak tuh kita bisa minimalisir. Oke, Dina. Tadi berarti kamu pengennya diingetin 10 menit sebelum ya, dan kamu pengen kalau lagi kesel didiemin dulu 5 sampai 10 menit gitu kan ya. Oke. Iya. Ada lagi nggak kira-kira Dina? Apa namanya? Kalau misalnya nggak boleh main itu kasih tahu reasonnya kenapa. Oh, oke, siap. Oke, Terus ini udah. ajak main kita juga, maksudnya kayak kalau misalnya ayah sibuk sendiri, bunda sibuk sendiri, masa aku nggak boleh main sama teman-teman? Oke, siap. Pastinya solusinya banyak ya, tapi intinya adalah poinnya bertanya ada lagi nggak? Bertanya masalahnya ada lagi nggak, terus sampai akhir. Solusinya juga dari dia dulu kayak gimana nih? Jadi kita nggak perlu ngobrolin solusi di hari itu juga ya Bunda. Besoknya baru kita obrolin sama suami kita. Oh, jadi kita sepakat ya, bikin kesepakatan lah kayak gini cara ngingetinnya. Kayak gini kalau kamu, biar kamu nggak marah, nggak kesel. Dengan kayak gitu ya Bunda, kita tuh jadi dipahami bahwa yang kita butuhin tuh ini loh. Kadang seringkali ayah Bunda, ayah ibu saya tuh ingin ngasih yang terbaik buat saya. Tapi keterimanya di saya itu tuh nggak baik. Jadi itu bagi kita mungkin apel tuh bagus, bagi saya mungkin enggak, kurang lebih kayak gitu lah. Oke, boleh diulang nggak? Oke, ini pertanyaannya ya Bunda ya. Hal apa yang ya oke, jadi pertama tuh ayah Bunda perlu memvalidasi dia tuh bosan, kesepian, marah, stres dan capek atau enggak gitu kan ya. Kemudian setelah itu validasi ini dengan tanya apa? Kamu sering ngerasa bosan nggak? Kamu pernah ngerasa marah nggak? Marahnya karena siapa? Karena aku, karena teman, karena siapa? Oke, kalau ada lagi nggak? Terus aja gitu. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kalau udah beres, ayah Bunda tahu penyebab masalahnya apa? Apa yang dibutuhin ketika dia marah, ketika dia lagi bosan, ketika dia lagi kesepian, ketika dia capek? Tanya aja sama dia. Kenapa sih saya tuh harus bertanya? Saya coba tanya. Dina tadi ketika saya tanya, Dina ngapain, Din? Mikir. Ketika udah mikir ngapain? Jawab. Jadi kita membiasakan anak kita untuk berpikir ayah Bunda. Nggak langsung straight to the point mulu gitu kan ya. Kurang lebih kayak gitulah, itu sangat bermanfaat buat yang lainnya. Oke ayah Bunda, karena waktu terbatas gitu kan ya. Intinya ayah Bunda kalau udah punya pertanyaan yang lebih spesifik lagi gitu kan ya, nanti ayah Bunda bisa langsung ke Fami gitu kan ya. Di Fami ini intinya salah satunya Kak Erika, ayah Bunda bisa bertanya gitu kan ya. Bertanya kayak gimana nih mengelola emosi anak dan remaja, itu nanti Kak Erika bisa ngasih tadi ya practical answer lah insyaallah. 5-10 menit yang ayah Bunda kalau bingung, anak saya kenapa sih ngomong kata kasar gitu kan ya. Nah, gimana sih cara biar anak saya nggak ngomong kata kasar? Nah, itu nanti bisa tanyain aja. Private langsung di sini. Private, nanti ayah Bunda kalau nanya di website kami langsung nanti bakal dapat notifikasi lewat WhatsApp-nya dan bisa dengarkan tanpa menyita waktu gitu ayah Bunda. Terakhir dari saya ayah Bunda gitu kan ya, saya ingin liatin website kami yang mungkin gitu kan ya. Nanti ayah Bunda tuh bisa lihatnya di sini nih. Jadi seluruh rekaman webinar nanti tuh bakal ada di sini ya Bunda ya, termasuk sertifikat digital nanti bakal bisa di-download di sini juga. Jadi ini rekaman materinya nanti bisa diklik di sini, nanti kita udah siapin insya Allah di minggu depan kita udah ready ya Bunda semuanya gitu kan ya. Termasuk Q&A juga gitu kan ya, bertahap nanti kita akan akses di sini. Jadi ayah Bunda nggak usah khawatir, kita lagi editing semua materinya agar lebih mudah untuk ditonton ulang gitu kan ya. Cuma 10 atau 15 menit, jadi nggak usah sampai 2 jam harus nonton gitu kan ya. Nah, di sini nanti sertifikatnya siapa yang bakal dapat sertifikat? Jadi dia yang memang datang live Zoom ini. Jadi kalau nggak datang live Zoom nggak bisa download sertifikat ini. Dan ini tampilan website kami, ayah Bunda. Jadi ayah Bunda nanti tinggal kalau mau nanya dilihat aja di sini, lihat semua. Mau nanya tentang apa? Tentang emosi, tentang anak mau masuk pesantren, masalah disiplin. Klik aja tanya sekarang. Udah submit private di sini, insya Allah nanti tinggal ikuti aja. Jadi private sekali lagi ayah Bunda jadi lebih lebih nyaman lah harapannya gitu ya dalam membersamai anak-anaknya ketika punya permasalahan gitu ya seputar perilaku anak. Oke, kurang lebih seperti itu ayah Bunda gitu kan ya. Mungkin terakhir dari saya gitu kan ya. Pulang dari sini ayah Bunda, saya sangat berharap gitu kan ya ayah Bunda bisa mulai mempraktekkan hal ini aja. Satu pertanyaan pamungkas ini. Gimana perasaan kamu hari ini? Jangan sampai yang nanya kayak gini itu adalah Facebook, Twitter, dan juga WhatsApp atau Line atau Instagram. Facebook selalu nanya setiap hari, what's on your mind? Twitter selalu nanya, what's happening? Gitu kan ya. WhatsApp mungkin selalu nanya sama Line, what's your feeling? Ngeluarin emote, ngeluarin stiker gitu kan ya. Tapi pernah nggak si anaknya itu sering ditanya sama kita, sesering ditanya dia sama gadget atau sama aplikasi yang lain gitu kan. Jadi kenali emosi anak setiap waktunya agar kita bisa ngebangun koneksi dan komunikasi itu sendiri.
Terima kasih banyak Ayah Bunda. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga bermanfaat buat teman kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.